Film dibuka oleh seorang wanita yang bernama Asya, di mana Asya sedang tidur bersama ibunya. Mereka hanya hidup berdua dan ayahnya telah lama meninggal. Dan ternyata itu hanya masa lalunya. Dan kini ibu dari Asya telah tiada. Tibalah Asya di esok paginya. Ia akan pergi bekerja. Asya ini adalah seorang perawat yang bertugas di salah satu rumah sakit. Namun saat di jalan, ia dikejutkan dengan ibu-ibu yang bernama Arum dan ia menanyakan bahwa ibu itu sering bermimpi bertemu ibu Asya. Awalnya Asya tidak peduli dengan omongan ibu Arum. Namun setelah Arum menjelaskan bahwa ibu dari Asya menanyakan soal cincin pemberian nenek Asya, maka dengan itu Asya pun percaya dengan Arum. Malamnya setelah Asya pulang bekerja, ia bertemu kembali ke rumah Arum. Dan ya, Arum pun mengadakan ritual pemanggilan arwah dari ibu Asya. Dan Asya pun ingin sekali bertemu dengan ibunya. Lalu film pun baru saja dimulai. Kejiman iblis terkejam penagih pinjol. Ayo tarik emak, ayo goyang emak. Scene dibuka oleh Asya yang sedang bertugas di rumah sakit dan ia ditugaskan untuk home care di rumah Pak Elham dan ditugaskan untuk merawat lelaki tua bangka yang sudah sakit-sakitan. Ia menggantikan peran dari Santi yang tiba-tiba berhenti dari home care dan entah bagaimana sekarang nasib dari Santi yang tiba-tiba tidak ada kabar. Singkat cerita, Asya pun tiba di rumah home care-nya, yaitu rumah Pak Elham, yang dimana Pak Elham menugaskan Asya untuk merawat bapaknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Elham berkata kalau mau izin atau mau mengundurkan diri, ia harus berizin terlebih dahulu kepada Elham. Jangan seperti Santi yang tiba-tiba pergi begitu saja tanpa kabar. Asya pun menyanggupi untuk tinggal di sana dan merawat Ismail. Elham juga berkata bahwa kini di rumahnya hanyalah tinggal Elham, Ismail, dan istrinya Elham, yaitu Mia. Asya pun tidak keberatan untuk menjaga dan merawat si tua bangkotan itu. Ia pun sempat video call dengan rekannya yang bernama Rama untuk menemaninya home care. Hari demi hari Asya lalui untuk merawat Ismail dengan setulus hati. Namun ia merasa janggal karena melihat makam di dekat rumah Elham. Asya pun menghampiri makam itu. Dan ia pun terkejut begitu melihat ke arah jendela kamar. Pak Ismail tiba-tiba berdiri. Asya pun langsung berlari ke kamar Ismail. Dan ternyata Ismail masih terbaring di tempat tidurnya. Malamnya saat Asya tidur, ia menemukan sebuah jimat di kolong ranjangnya dan saat ia hendak akan mengambil jimat itu, tiba-tiba ya, ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Sementara di lain sisi, Santi yang sedang hendak akan tidur, ia diganggu oleh sosok iblis jahat yang mendekatinya. Pagi harinya, Asya di rumah Elham, ia hendak akan menyuapi Ismail. Namun Ismail malah berontak dan menumpangkan makanannya. Dan Asya melihat jimat yang ada di mimpinya berada di kolong ranjang. Ismail lalu Asya melihat ke kolong ranjang, tempat tidurnya juga. Dan ternyata ia juga menemukan jimat yang sama seperti di mimpinya. Ia pun memotret jimat tersebut untuk diperlihatkan kepada Arum. Keesokannya, Asya berizin kepada Elham untuk keluar dulu karena ada masalah keluarga. Lalu sore ia akan kembali. Ternyata Asya datang ke rumah Arum ditemani oleh Rama, rekan sesama perawatnya. Dan setelah bertemu dengan Arum, Asya langsung melihatkan foto jimat yang ia temukan di rumah Elham. Arum berkata bahwa jimat itu bisa jadi sumber penyakit dari Ismail. Maka dengan itu Arum menyuruh Asya untuk segera membakar jimat itu dan membacakan mantra yang telah Arum buat. Saat mereka hendak pergi, Rama berkata kepada Asya bahwa Rama tidak begitu percaya kepada Arum dan Asya harus berhati-hati kepada Arum. Bisa saja si Arum ini penipu. Namun Asya meyakini bahwa Arumlah yang pernah menolongnya. Maka dengan itu Asya percaya terhadap ucapan dari Arum. Esok paginya, Rama mendatangi rumah Santi dan ia pun terkejut saat melihat Santi yang sudah tewas dan begitu mengerikan.
Lalu Rama segera menghubungi ambulans untuk mengevakuasi jenazah Santi. Di lain sisi, Asya membakar sebuah jimat yang ia temukan dan membacakan mantra dari Arum. Namun setelah jimat itu dibakar, ia diketahui oleh Mia, istri dari Elham, dan memarahi Asya bahwa jangan ikut campur tentang urusan keluarganya. Urus saja Ismail yang sedang sakit. Lalu saat Asya akan tidur, ia dikejutkan dengan kedatangan roh ibunya yang memasuki area lemari di depan tempat tidur Asya. Asya pun langsung menggeser lemari tersebut dan ternyata ada sebuah ruangan. Setelah Asya memasuki ruangan itu, Asya pun terkejut dengan beberapa dupa dan sesajen di ruangan itu. Lalu ia pun memotret seluruh sesajen dan alat perdukunan. Pagi harinya, ruangan itu diketahui oleh Mia dan segera memanggil suaminya Elham. Dan Mia menanyakan kepada Elham sejak kapan ruangan itu ada di rumah ini. Dan faktanya adalah Elham telah lama menutupi ruangan itu oleh lemari tanpa diketahui oleh istrinya. Dan berkata jujur bahwa ruangan itu bekas tempat pemujaan bapaknya dulu kepada sang iblis. Maka dengan itu kini Ismail sakitnya tidak kunjung sembuh. Mia pun langsung menghubungi dukun langganannya, yaitu Dukun Tarto. Setibanya Tarto di sana bersama para asisten dukunnya, ia pun akan mengadakan sebuah ritual pengusiran iblis yang selama ini bersembunyi di ruangan itu. Namun Asya telah membagikan foto ruangan itu kepada Rama dan Rama mendatangi Arum. Asya pun melakukan video call kepada Rama dan dilihat oleh Arum. Arum menyarankan kepada Rama segeralah datang ke rumah Elham sebelum Asya celaka dan akan menjadi tumbal. Karena iblis yang sudah bersembunyi di ruangan itu sudah sangat lemah dan menginginkan tumbal seluruh keluarga Elham, termasuk pendatang baru yang datang, karena iblis itu sudah sangat lemah dan menginginkan banyak darah untuk bisa memulihkan kekuatannya kembali. Rama pun langsung bergegas akan menuju rumah Elham. Arum juga tidak lupa untuk membawakan sebuah mantra kepada Rama untuk dibacakan bersama Asya di sana. Sementara itu di rumah Elham terlihat Asya yang sedang kesurupan sang iblis. Aku, sama senangmu. Ia pun segera disembuhkan oleh Dukun Tarto dan Asya mengeluarkan sebuah gunungan kain di dalam mulutnya sampai Asya pun muntah. Asya pun diikat di sebuah kamar, lalu Rama dengan diam-diam memasuki rumah Elham dan menghampiri Asya yang sudah terikat. Saat si dukun sedang mengadakan ritual pembersihan, Rama dan Asya segera melepaskan ikatan Asya dan membacakan mantra pemberian dari Arum. Ia baca bersama dan ritual pun selesai. Si dukun bersama asistennya akan membawa Asya. Rama pun dengan cepat bersembunyi di kolong ranjang. Dan setelah Asya dibawa oleh sang dukun, Rama menemukan sebuah jimat dan mantra di dalam tas Asya. Ia pun mencurigai Arumlah penyebab dari kekacauan ini. Rama pun seketika langsung menuju pergi ke rumah Arum. Sementara si dukun Tarto bersama asistennya sudah pulang dengan mobilnya dan Tarto menikmati mahar besar yang telah diberikan oleh Elham. Di lain sisi ternyata Arumlah penyebab malapetaka ini terjadi. Terlihat Arum sedang mengadakan ritual pesugihan dan segera mengirimkan Banaspati ke rumah Elham. Rama pun sampai di rumah Arum dan akan segera menginterogasi Arum. Arum pun berkata jujur bahwa selama ini ialah yang ingin membangkitkan iblis di dalam rumah Elham dengan mengorbankan Santi menjadi tumbalnya. Dan rumah Elham sangatlah susah untuk ia tembus karena selalu dibentengi oleh benteng goib. Dan benteng goibnya sekarang sudah terlepas dan Arum memanfaatkan Asya untuk melepaskan benteng itu. Hingga saat ini Arum berhasil menembus rumah Elham dan membangkitkan kembali sang iblis. Dengan begitu kekuatan Arum akan semakin bertambah. Arum pun dengan kekuatan goibnya, ia dengan mudah bisa melumpuhkan Rama. Dan yang paling parahnya lagi, saat Rama sudah tidak berdaya, ia mengkain kapani Rama dan kepala Rama ia penggal dan ia bawa menuju rumah Elham. Sementara itu di rumah Elham, Mia malah terjatuh dari kamarnya di lantai 2 karena ulah dari sang iblis. Mia pun harus tewas. Elham yang menghampiri Mia yang sudah tewas pun malah mendengar suara tertawa dari Ismail ayahnya. Elham yang sudah murka terhadap Ismail karena mungkin ini ulah dari ayahnya, Elham langsung mengambil sebuah linggis dan akan membunuh Ismail yang sudah tak berdaya. Namun saat akan hendak memukul Ismail,
Elham malah terjerat di lehernya oleh sang iblis dan Elham harus tewas tergelantung. Sementara Ismail dibakar hidup-hidup oleh sang iblis. Asya pun menyaksikan hal itu sangatlah histeris dan ketakutan. Lalu tak lama kemudian Arum datang dan membawa kepala Rama yang ia letakkan di dekat Asya. Asya pun ketakutannya semakin menjadi-jadi dan Arum melakukan sebuah ritual dan persembahan tumbal kepada sang iblis. Dan ya, kini sang iblis terkejam pun telah bangkit dari tidurnya dan menjadi sangat besar, kuat dan menakutkan dan juga sangatlah buas. Lalu kita akan dibawa flashback kembali ke awal film bahwa semua ini adalah skenario yang direncanakan oleh Asya dan Arum untuk mengembalikan dan menghidupkan kembali jasad ibu Asya. Setelah itu Asya pulang kembali ke rumahnya dan ternyata selama ini jasad ibu Asya masih berada di atas kasur sampai membusuk. Lalu film pun tamat. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan dari film Kajiman ini, dimana ya isi filmnya begini. Ternyata di awal film dimana saat Asya bertemu dengan Arum dan mengadakan ritual, mereka berdua pun harus memberikan tumbal supaya ibu dari Asya bisa dibangkitkan kembali. Namun faktanya ibu Asya bukannya bangkit tapi menjadi fosil dan bangkai yang bau hangru. Dan Asya dalam keadaan tidak sadar, ia hanyalah dijadikan alat untuk mencari tumbal oleh Arum supaya Arum bisa membangkitkan sang iblis yang sudah lama tertidur dengan maksud supaya Arum bisa menambahkan kekuatan dukunnya. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue sampaikan. Gua Babang Tampan beserta tim redaksi TMF96 mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.